Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngajinya jadwalnya dirubah ya Mbak, yang satu, yang hari Senin Nasoihul Ibad, besok hari Selasa Tanwirul Hijjah tapi jam 9. Ngajinya besok jam 9 bareng sama saya ngaji di Dongkelan. Terus Rabu jam 8 sama kayak sekarang ngajinya Nasoihul Ibad lagi. Nah, nanti saya gantian, kalau sekarang saya di Umdah 2, insya Allah besok yang hari Rabu di Umdah 1 ya. Jadi besok ganti-gantian gitu ngajinya ya. Itu sudah hadir semua? Ada yang masih tidur? Ya, sekarang dibuka halaman berapa kemarin ya? 20. Kemarin sampai Maqalah Ar-Rabi'ah. Yang ini Mbak halaman 30 ya. Halaman 30. Bawah. 3 baris dari bawah. Halaman 30. 3 baris dari bawah. Sudah. Ketemu. Wal maqalatu ar-rabi'atu. Wal maqalatu utawi maqalah ar-rabi'atu kang kaping 4. An Abi Bakrin As-Siddiq, saking Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Az-zulumatu utawi piro-piro peteng. Az-zulumatu utawi piro-piro peteng iku khamsun ana 5. Kegelapan itu ada 5 macam. Li'annahu krono sak temene salah. Minal asyai saking piro-piro suwiji-wiji. Wasuruju lan utawi piro-piro lentera utawa lampu. Lafat as-suruju bi dhammataini kelawan dhammah loro. Bi dhammataini kelawan dhammah loro iku jam'u sirajin, jama'i lafat sirajin. Wasuruju lan utawi pira-pira lampu ka laha kaduwene zulumat iku khamsun 5 minas sifati saking pira-pira sifat. Jadi ada 5 macam kegelapan, dan 5 macam kegelapan ini memiliki lampu penerang yang juga ada 5. Kegelapan pertama apa? Hubbud dunya utawi seneng donya. Hubbud dunya utawi cinta dunia. Hubbud dunya utawi cinta dunia iku zulmatun gelap, peteng. Li'annahu krono sak temene hubbud dunya. Li'annahu krono sak temene hubbud dunya iku yuqi'u nibaake apa hubbud dunya
iku yuqi'uni ba'ake apa hubbud dunya fi syubuhati ing dalem pira-pira perkara syubhat. Summa fil makruhati nuli ing dalem pira-pira perkara makruh. Summa fil muharramati nuli ing dalem pira-pira perkara haram. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya utawi cinta dunia, hubbud dunya utawi cinta dunia iku ra'su kulli khati'atin, pokoke segala macam keluputan. Hubbud dunya utawi cinta dunia iku ra'su kulli khati'atin, pokok segala keluputan. Rawahu al-Bukhari, rawahu al-Baihaqi anil Hasan al-Basri. Qala dawu sapa al-Ghazali, Imam Ghazali, wa kama anna hubbaha, lan kaya oleh sak temene cinta dunia, wa kama anna hubbaha, lan kaya oleh sak temene cinta dunia iku ra'su kulli khati'atin, pokoke saben-saben keluputan. Fabughdhuha, mongko utawi benci dunia, fabughdhuha mongko utawi benci dunia iku ra'su kulli hasanatin, pokoke saben-saben kebaikan. Wasirojulan utawi lampune, wasirojulan utawi lampune, laha kaduwene hubbud dunya atau laha kaduwene zulmah iku at-taqwa, taqwa. Iku at-taqwa, taqwa. Ai al-ihtirazu tegese ngreksa, ai al-ihtirazu tegese ngreksa bi taatillahi kelawan taat ing Gusti Allah, an uqubatihi saking siksane Allah, an uqubatihi saking siksane Allah. Ruya dan riwayatake apa annahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, innaka sak temene sira, innaka sak temene sira iku lam tada, ora ninggal sapa sira. Innaka sak temene sira iku lam tada, ora tinggal sapa sira. Syai'an ing suwiji-wiji, syai'an ing suwiji-wiji. Ittiqa Allahi krana wedi ing Gusti Allah azza wa jalla. Ittiqa Allahi azza wa jalla krana wedi ing Gusti Allah taala. Illa a'toka, kecuali paring sapa Allah ing sira. Illa a'toka, kecuali paring sapa Allah ing sira. Khairan ingkang luwih bagus, khairan ingkang luwih bagus, minhu tinimbang saking syai'an, minhu tinimbang saking syai'an. Rawahu al-Imamu Ahmad wan Nasa'i.
Kegelapan yang pertama itu apa? Yaitu hubbud dunya. Cinta dunia. Cinta dunia itu kalau dibahasakan mudahnya adalah materialistis. Nah, yang namanya dunia itu adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Dan dunia itu tidak hanya bersifat uang saja. Sing jenenge dunia itu bukan berarti wong sing hanya sing gak seneng duit saja. Jadi sing diarani dunia itu adalah ya duit, utamanya ini perempuan, jabatan, ujian, popularitas, itu semuanya adalah dunia. Ibadah kok tujuannya untuk popularitas? Sholat duha, misalkan sholat tahajud, puasa sunnah, tujuannya popularitas, tujuannya hanya pencitraan, dianggap baik di mata manusia, ya maka itu namanya juga dunia. Sedekah terus hanya untuk supaya citranya baik di hadapan manusia, itu juga namanya dunia. Tapi umumnya dunia itu adalah yang berkenaan dengan harta. Nah, orang cinta dunia, hubbud dunia, itu akan menjadi gelap. Sebab apa? Sebab orang itu kalau dia sudah cinta dunia, di dalam hatinya itu ada rasa cinta dunia yang begitu besarnya, maka dia tidak akan mempedulikan lagi rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat. Padahal Kanjeng Nabi dawuh al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihatun. Satu yang halal itu wis jelas, yang haram juga jelas. Lah di antara keduanya ini ada perkara-perkara sing syubhat. Nah, orang yang di dalam hatinya itu cinta dunia, maka dia akan menerjang rambu-rambu ini. Pertama, dia akan malah syubhat, gak apa-apa. Syubhat itu kan masih mampu-mampu halal, juga mampu-mampu haram. Berarti masih ada mampu halalnya. Oh, boleh ini berarti. Dia akan pertama seperti itu. Lama-kelamaan karena dia sudah terbiasa terhadap perkara-perkara sing syubhat, maka lama-lama perkara sing haram juga akan diterjang. Itu kalau orang hubbud dunia akan seperti itu. Padahal Kanjeng Nabi dawuh hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Rasa cinta yang begitu besar kepada dunia itu adalah pangkal atau pokok dari segala macam kesalahan. Adanya anak menuntut orang tuanya perkara harta misalkan, itu ya sebab hubbud dunia. Adanya anak bermusuhan sama kakaknya, itu juga karena hubbud dunia. Ada murid tidak lagi menghormati gurunya atau sebaliknya, itu juga karena hubbud dunia. Adanya segala macam pangkal dari segala macam kesalahan, hubbud dunia itu. Dan itu kalau orang sekarang membahasakan itu urusan perut. Jadi urusan perut itu membuat segala macam menjadi kacau. Nah, ini terus ada disyariatkan yang namanya puasa. Puasa itu untuk menjaga hawa nafsunya, terutama perutnya, supaya nggak macem-macem. Nah, terus apa penangkalnya? Kalau ada orang merasa hubbud dunya, di dalam hatinya, duh aku kok, misalkan dia sudah merasa sendiri, duh aku kok materialistis ya semuanya, kok saya hitung dengan uang, saya kok, misalkan saya ngajar hitungannya uang, saya ngimami hitungannya uang, saya ini hitungannya uang, kok macam-macam harus diuangkan, macam-macam harus
harus dikonversi dengan uang dan lain sebagainya, di dalam hatinya selalu ada perasaan seperti itu, dia bisa merasa, maka penerangnya dari kegelapan ini namanya adalah taqwa. Wasirojulaha at-taqwa. Lampunya itu adalah ketakwaan. Sebab kalau orang itu bertakwa, tentu dia akan merasa apapun yang dia lakukan itu pasti diawasi oleh Allah. Tidak ada satupun tempat yang luput dari pengawasan Allah. Tidak ada satupun perbuatan atau ucapan yang dilakukan oleh manusia itu yang tidak tercatat. Maka ketika di dalam hatinya dilatih rasa takwa kepada Allah, tentu itu akan menjadi rem bagi dia untuk mendekat kepada yang syubhat, apalagi mendekat kepada yang haram. Karena dia tahu bagaimanapun dia melakukannya pasti diketahui oleh Allah. Dan Allah tidak mungkin untuk kita bohongi. Allah tidak mungkin untuk kita kibuli. Sehingga karena ada rasa takwa di dalam hatinya, dia akan menjauh dari hal-hal yang diharamkan. Kanjeng Nabi dawuh, innaka lam tada' syai'an ittiqa Allah azza wa jalla. Ittiqa Allah azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Tidak ada sesuatu pun yang engkau tinggalkan karena takut, karena bertakwa kepada Allah, kecuali Allah akan memberimu sesuatu yang lebih baik darinya. Tidak ada sesuatu pun yang engkau tinggalkan karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan memberimu sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Insya Allah kalau kita bisa melakukan sesuatu itu karena Allah, pasti kita akan dibukakan segala macam solusinya. Karena Gusti Allah dawuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuatkan jalan keluar untuk dirinya dan Allah akan memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak pernah disangkanya. Maka yang menjadi lampu penerang bagi rasa hubbud dunya, kegelapan berupa rasa materialistis itu adalah takwa. Saya ulangi lagi, hubbud dunya itu bukan Islam mengajarkan kita untuk tidak hubbud dunya, membenci dunia. Islam mengajarkan kita, Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk membenci dunia. Apakah orang Islam itu tidak boleh kaya? Apakah orang Islam itu tidak boleh kaya? Boleh. Orang Islam ya kaya. Boleh kaya. Kalau nggak kaya, nggak mungkin bisa pergi haji, nggak punya uang buat ongkos ke sana. Nggak bisa pergi umroh. Nggak bisa macam-macam. Ya nggak bisa sodako, nggak bisa bangun masjid, nggak bisa bangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Padahal itu adalah pahala, semuanya ladang pahala. Anjuran Gusti Allah itu anjuran Kanjeng Nabi, bangun masjid, membantu sesama, membangun fasilitas umum, itu ajaran Kanjeng Nabi. Lalu apa bedanya hubbud dunya dengan kekayaan? Orang kalau, jadi tadi saya sampaikan bahwa yang namanya hubbud dunya, yang namanya dunia,
itu adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Tapi kalau kekayaan ini diorientasikan untuk akhirat, tentu kekayaan itu tidak lagi dinamakan dunia. Dia punya uang banyak, dia gunakan untuk nyumbang macam-macam, dia gunakan untuk membangun fasilitas umum, membangun masjid, membantu fakir miskin, digunakan untuk menunaikan haji, menunaikan umroh, dan ibadah-ibadah yang lain, zakat, sedekah, semuanya dia lakukan. Yang itu tujuannya adalah untuk mengharap ridho Allah, bukan karena pamer, bukan karena ingin pencitraan tadi, maka itu semua ya tidak akan menjadi hubud dunia lagi. Apalagi sekarang dikatakan bahwa sekarang itu barometernya orang itu mau dihormati orang lain itu adalah kekayaan. Orang turun dari mobil bagus, orang turun dari mobil yang bagus dengan, coba kamu ke mall, turun dari mobil yang bagus sama ke mall turun dari mobil yang jelek, itu mesti orang menganggap beda. Atau kita datang ke kondangan pakai mobil bagus padahal cuma minjem. Terus ada orang yang benar-benar kaya betulan, tapi dia nyamar pakai mobil jelek datang. Itu mesti perlakuan orang yang nggak tahu, yang dihormati yang turun dari mobil yang bagus ini. Karena sekarang yang jadi yang menjadi ukuran orang itu akan dihormati adalah coba diantar dulu siapa? Yang menjadi ukuran itu adalah yaitu tadi harta sekarang. Nah, ada Kanjeng Nabi Daud, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang boleh meningginya. Kalau orang Islam itu tidak kaya, maka yang ada nasibnya hanya jadi pembantunya orang non-Islam. Tentu pembantu dan juragan lebih mulia juragan. Maka orang Islam ini ya diajarkan untuk kaya supaya apa? Supaya al-Islamu ya'lu. Islam ini tinggi. Dan kita bisa lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak Islam. Tapi itu catatannya adalah harus tidak ada rasa hubbud dunia di dalam hati. Jadi kaya tapi kekayaannya itu tidak boleh ada rasa hubbud dunia. Kekayaannya itu orientasinya akhirat. Kekayaannya itu adalah supaya orang muslim itu dihormati oleh orang lain. Orientasinya dia kaya supaya bisa bersedekah, supaya bisa membangun masjid, supaya bisa membangun fasilitas umum, supaya bisa membantu sesama. Maka itu kekayaan yang berorientasi akhirat, bukan berorientasi dunia. Maka kalian besok misalkan jadi orang kaya, ya jadi orang kaya tujuannya seperti ini. Tujuannya adalah orientasinya akhirat. Boleh kaya, akan dianjurkan supaya kalau orang muslim lebih kaya daripada orang kafir, itu pasti orang muslim itu gagah, dihormati. Tapi kita orang muslim ke negara misalkan ke Hong Kong jadi TKI, ke Korea jadi TKI, kemana lah, ke Taiwan yang negara-negara mayoritas non muslim. Terus kita orang muslim yang jadi TKI di sana itu menjadi pembantu, jadi supir, ya itu pasti harga dirinya turun, kehormatan agama Islam akan turun. Itu yang pertama tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzambu lan utawi dosa iku zulmatun peteng.
Wa dzambulan utawi dosa iku zulmatun peteng. Wasiraju lan utawi lampune, wasiraju lan utawi lampune, lahu kaduweni dzambu iku at-taubatu taubat. Ruwiya dan riwayatake apa annahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Kanjeng Nabi, innal abda sak temene hamba kawula iku iza akhto'a ing dalem nalikane luput sapa abdu khotiatan kelawan keluputan, khotiatan kelawan suatu keluputan, nukitat mongko den noktah itu loh, noktah itu di titik, nukitat mongko den titik fi qalbihi ing dalem atine abdu apa nuktatun sak titik saudau kang ireng. Fa idza huwa mongko ing dalem nalikane utawi abdu, fa idza huwa mongko ing dalem nalikane utawi abdu iku naza'a mareni sopo abdu, mareni itu selesai, berhenti, wastaghfara lan nyuwun ngapura sopo abdu, watabalan tobat sopo abdu, sokula mongko resik apa qalbuhu atini abdu. Wa in ada lan lamun baleni sapa abdu, wa in ada lan lamun baleni sapa abdu, zida mongko den tambahake apa fiha nuktah, zida mongko den tambahake apa fiha nuktah, hatta ta'luwa sehingga meratani, menguasai, hatta ta'luwa sehingga menguasai apa nuktah ala qalbihi ing atase atine abdu. Wa huwa utawi iki mau nuktah iku arronu tanda, iku arronu tanda allazi zakarahu Allah taala kang wis nyebutake ing tanda sapa Allah taala Gusti Allah taala, kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Yang kegelapan kedua itu adalah az-dzambu, namanya dosa. Kegelapan yang kedua tadi yang pertama adalah hubbud dunya. Ya. Yang namanya dunia itu juga tadi yang kurang adalah ilmu. Ilmu itu nek kapan tinggu gagah-gagahan, ilmu nek itu kapan cuma tinggu gaya-gayaan itu yo arani dunia. Maka ilmu itu kudu juga berorientasi akhirat. Zaman belajar apapun sudah sering saya terangkan, belajar apapun pada dasarnya ilmu itu semua adalah dari Allah.
maka ilmu yang kita pelajari, ilmu yang dipelajari itu harus berorientasi akhirat. Berorientasi akhirat itu apa artinya? Ilmu yang kita pelajari itu harus menjadikan kita menjadi bertambah imannya. Sebab apa? Semakin tahu tentu kita akan semakin merasa bodoh, semakin merasa rendah, semakin merasa bahwa ini semua bahwa ini semua adalah kekuasaan Gusti Allah, kehebatannya Gusti Allah, kemahaperkasaannya Gusti Allah. Maka ilmu yang didasari dengan seperti itu nanti ilmunya akan menjadi ilmu sing manfaat, ilmu yang akan menjadikan dia sebagai orang yang baik di dunia dan akhirat. Tapi kapan ilmu hanya digunakan untuk gaya-gayaan, hanya untuk prestis, hanya untuk penghormatan, ya hanya sebatas itu akan menjadi duniawi saja. Itu orientasinya hanya dunia. Yang kedua adalah az-zambu. Waz-zambu zulmatun wasiraju lahu at-taubat. Zambu, dosa, itu adalah kegelapan. Orang kalau berbuat dosa itu menjadi gelap. Wasiraju lahu at-taubat. Lampu dari zambu ini, kegelapan yang berupa dosa itu adalah taubat. Orang kalau sudah bertaubat, maka dihapus segala macam dosanya. Nah, taubat itu, pintu taubat itu terbuka lebar-lebar. Gusti Allah akan menerima taubat manusia kapanpun. Selama matahari belum terbit dari barat dan selama nafas belum sampai di tenggorokan, maka pintu taubat masih terbuka lebar. Maka ketika kita, apalagi kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu diberikan kesempatan berulang kali oleh Gusti Allah. Kalau umat zaman dulu dikandani gak tobat, dikandani gak gelem iman, dikandani saya tetap maksiat, langsung diazab. Tapi kalau kita ini diberikan toleransi waktu oleh Gusti Allah untuk melakukan taubat. Maka orang itu kalau banyak melakukan dosa, maka segeralah bertaubat. Kanjeng Nabi dawuh, jeleknya orang berbuat dosa itu adalah ketika dia berbuat satu kesalahan, maka di dalam hatinya akan ada satu titik hitam. Terus kalau dia bertaubat, maka titik hitam itu akan dihapus, bersih lagi hatinya. Tapi bila dia mengulangi, maka titik hitam itu akan semakin meluas. Titik hitamnya itu akan semakin meluas sampai kemudian hati itu yang asalnya bersih kemudian akan menjadi hitam karena banyak titik tadi yang dilakukan sebab dosa. Lalu ketika titik hitam ini enggak ditaubati, yang sudah menghitam tadi akan mengeras yang membuat hati itu menjadi keras, membatu, yang tidak bisa dinasihati. Sehingga Kanjeng Nabi memberikan tips. Karena Kanjeng Nabi itu saking welasnya kepada umatnya, Kanjeng Nabi itu saking welasnya kepada kita, dikasih tips. Dikasih tips kalau berbuat dosa. Kalau kamu berbuat dosa, kata Kanjeng Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan jelek. Lek bareng nglakoni maksiat, maka segeralah
bertaubat nglakoni apik, nggo terus Quran, nggo salat jamaah, nggo sedekah dan lain sebagainya. Agar segera menghapus titik hitam tadi. Titik hitam tadi itu akan segera terhapus. Jangan biarkan kita itu senangannya kan ngeremehkan. Alam yang dosa kecil aja, alam yang dosa kecil. Sebenarnya kalau dosa itu kita lakukan, dosa itu yang kita lakukan, itu tidak ada memandang dosa kecil atau dosa besar. Sebab gimana pun perbuatan maksiat itu adalah yang kita maksiati adalah Gusti Allah. Jadi walaupun itu sepertinya dosa kecil, tapi tetap kita itu maksiatnya ya kepada Allah. Sama misalkan kamu disuruh orang tuamu, kamu disuruh gurumu, Nok, tolong tumbas, atau Nok tolong sapu latariku sitik, misalkan kayak gitu. Tolong sapu ke latariku ada kotoran ini. Terus kamu nggak mau, sih males-malesan nanti dulu. Sebenarnya menyapu itu nggak menyapu itu kan bukan satu perbuatan yang besar. Coro ditinggalkan itu coro dosa kecil. Coro dosa itu dosa kecil. Beda misalkan kamu mukul gurumu atau ya bilang mukul orang tua, itu kan jelas dosa besar. Perbuatannya adalah kesalahan yang besar. Tapi membangkang dari menyapu tadi, disuruh menyapu yang kelihatannya remeh, itu memang kalau nggak nyapu ya remeh. Tapi kita harus melihat kepada siapa kita durhaka, nggak menjalankan perintah, yaitu kepada orang tua atau kepada guru yang menyuruh kita. Sehingga gak ono istilah iki perkara remeh, iki perkara gede. Gak ada istilahnya dosa kecil, tidak ada istilahnya dosa besar. Karena bagaimanapun dosa yang kita lakukan, kecil atau besar, itu adalah kepada Gusti Allah kita bermaksiat. Sehingga bagi kita, kita itu tetap manusia biasa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi ya kita harus bisa meminimalisir perbuatan salah yang kita lakukan. Harus bisa seperti itu. Kita harus bisa menjaga supaya orang bolak-balik salah, orang bolak-balik lali, sidik-sidik lali. Lali itu, lupa itu disebabkan karena kurangnya perhatian kita. Lupa itu sebab kita meremehkan. Jadi karena kita meremehkan akhirnya jadi lali. Karena kita nggak perhatian. Sehingga apa? Supaya kita nggak banyak salah, supaya kita nggak banyak lupa, yuk kita harus fokus, diperhatikan betul. Ini misalkan kok tetap ono salah, ya itu tadi dawuhnya Kanjeng Nabi, kalau tetap ngelakoni kesalahan, yuk kapan kadang-kadang menungso iku ya luput, ya salah, maka segeralah berbuat baik. Kalau salah segeralah berbuat baik. Ini sama, wa dzambu dzulmatun wasirajulahu at-taubat. Dosa itu adalah gelap dan yang menjadi lampunya itu adalah taubat. Taubat itu rukunnya ada 4. Nek wongku pengen taubat betulan menjadi innallaha yuhibbut tawwabina. Gusti Allah itu suka cinta kepada orang-orang yang bertaubat, maka kudu iso bertaubat betulan. Rukunnya ada 4. Ora koyo wong kapok Lombok. Tahu kapok Lombok? Sekarang makan kepedesan. Misalkan beli bakso, beli mie kan sekarang usum.
mie sing pedes-pedes itu. Wes kepedesan sampai murus-murus misalkan. Sampai sakit perut, sampai diare. Aku koyok-koyok wis kapok wis nggak mau makan pedes lagi. Tapi besok beli bakso, beli mie, yo dipedesi lagi. Itu namanya kapok Lombok. Nah, orang bertaubat itu nggak seperti orang kapok Lombok. Orang bertaubat itu ada rukunnya 4. 1, dia harus berhenti dari melakukan perbuatan dosa tersebut. Wes leren. Coba ini meneh. Nomor 2, menyesal, adanya penyesalan di dalam dirinya. Menyesal yang betul-betul menyesal. Yang nomor 3 adalah dia ada keinginan yang kuat di dalam hatinya, tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Jadi ngelereni perbuatan dosanya, menyesali perbuatan dosanya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, yang nomor 4, rukun taubat yang nomor 4 itu kudu meminta halal kepada orang-orang yang pernah dizolimi. Jadi pernah gosok sandale, taubat itu ya kudu ngomong, Pak Sepurane ya aku sering banget gosok sandale sampean. Sering gawe sabun cuci nih, karena sabun cuci ini cak pondok biasanya ditelen nang kamar mandi, terusan sabunnya ditelen nang kamar mandi, ono koncone ora bondo misalkan, kentekan sabun gak duwe sabun, gak duwe alat mandi, terus gawe nggone kancane ora izin. Nah iki nek kapan taubatnya itu ya kudu njaluk halal kepada wong sing tahu dinggo sabune tadi. Nah, aku sepurane yo sering nganggo sabune sing njaluk halale yo. Nah, ini harus dilakukan. Termasuk lek tahu ngerasani njaluk sepuro. Sepurane yo sering tak rasani sama niku. Iya, ini namanya bertaubat. Kalau enggak gitu ora jenenge taubat, itu jenenge sik kapok Lombok. Dan ini kalau belum minta halal itu tuntutannya sampai akhirat. Tuntutannya sampai akhirat yaitu apa? Yaitu akan dimintai pahalanya. Di wong sing tahu disakiti, orang yang tahu dirasani, orang yang tahu dipermalukan itu kalau kita belum minta maaf, belum minta halalnya, nanti di akhirat itu ditagih, dituntut. Akhirnya bayarnya dengan apa? Ya dengan pahala. Dengan pahala yang dimilikinya. Wes ya wes ngono kita kei ganjaranku. Iku nek wong siji. Selesai misal. Datang lagi orang kedua nuntut hal yang sama. Padahal dia sudah tidak ada pahala yang digunakan untuk menyauri. Terus bagaimana? Akhirnya apa? Dosanya orang itu diambil terus diberikan kepada orang yang menzoliminya. Jadi wis keapiane entek, pahalanya habis, sik ditambah dosa dari orang lain, kesalahan dari orang lain. Itu taubat yang benar, taubatan nasuha itu adalah yaitu tadi, nek pernah berbuat dolim, pernah ngerasani, pernah berbuat apapun menyakiti orang lain, maka itu harus meminta halalnya terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduhu ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.